Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ardas Education. Topik pembahasan matematika diskrit dengan materi relasi dan fungsi pada pertemuan kedua. Materi pembahasan yaitu pertama relasi dengan memaparkan relasi dalam koordinat, ya. Kedua, pemaparan relasi dalam matrik dan pemetaan. Ketiga, pemaparan relasi dalam graf. Keempat, operasi dalam relasi binary. Yang kedua, pembahasan fungsi. Pertama, fungsi ke satu one to one, fungsi pada onto. Baik, sebelum saya lanjutkan lebih lanjut, jangan lupa untuk selalu memberikan subscribe, likes, dan notice bellnya agar Anda mendapatkan update video terbaru dari saya. Baik, saya mulai pembahasan dari relasi. Apa itu relasi? Ya, relasi adalah sebuah hubungan, ya. Relasi ini, ya, himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan daripada B, ya. Nah, kita lihat fungsi. Nah, fungsi ini punya ciri-ciri, ya. Satu, anggota A punya pasangan semua. Yang B, anggota A pasangannya harus satu. Nah, ya, kita lihat antara relasi dengan fungsi. Kalau fungsi, ya, sudah pasti relasi, tapi suatu relasi belum tentu fungsi. Nah, nanti akan saya bahas lebih lanjut biar Anda paham kenapa suatu relasi belum tentu fungsi dan fungsi sudah pasti suatu relasi, ya. Nah, contoh di sini adalah himpunan A, ya, dengan anggotanya Rusdi, Yanti, Dodo, dan Meli. Himpunan B dengan anggotanya pecel lele, nasi goreng, soto ayam, dan bakso. Nah, relasi yang mungkin untuk memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B adalah menyukai, ya. Bagaimana cara menyatakan relasinya? Ada 3 cara untuk menyatakan relasi. Yang pertama dengan diagram panah, ya. Di sini diagramnya adalah himpunan A dengan anggotanya Rusdi, Yanti, Dodo, dan Meli. Himpunan B, ya, dengan anggotanya pecel lele, nasi goreng, soto ayam, dan bakso, ya. Dengan relasinya tadi adalah menyukai. Nah, di sini kita bisa lihat Rusdi, ya, dia itu menyukai soto ayam, ya. Yanti, ya, dia menyukai bakso. Nah, Dodo, ya, Dodo di sini menyukai adalah pecel lele, ya. Nah, berikutnya Meli, ya, Meli ini menyukai dia nasi goreng, ya, dan juga adalah soto ayam. Nah, sampai di sini jelas, ya, mengenai diagram panah. Yang berikutnya menyatakan relasi dengan himpunan, ya, himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini tadi sudah terbentuk diagram panah nih. Kalau dengan himpunan berarti di sini pernyataan notasinya. Ini tanda kurung kurawal, kurung buka, Rusdi soto ayam. Nah, jadi kalau dibaca Rusdi soto ayam, Yanti bakso, Dodo pecel lele, Meli nasi goreng, dan Meli soto ayam. Nah, itu untuk himpunan pasangan berurutan. Nah, yang ketiga dengan diagram Kartesius. Nah, dengan diagram Kartesius di sini bahwa bagian kiri himpunan A selalu mendatar, ya, bukan selalu, memang mendatar, ya. Nah, standarnya A ini mendatar, ya. Atau bentuknya horizontal. Sedangkan untuk yang B, himpunan B adalah vertikal, ya. Nah, artinya nanti ini kalau A ini menentukan titik koordinat X-nya yaitu mendatar, sedangkan titik koordinat Y-nya adalah vertikal. Nah, di sini kita bisa lihat menyatakan diagram Kartesius dari Rusdi menarik garisnya itu ke soto ayam, ya. Nah, di sini ada titik Kartesiusnya, ya. Berikutnya Yanti, ya, ke bakso, ya, titik koordinat Kartesiusnya, ya. Berikutnya Dodo, ya, menyukai pecel lele, ya, dengan titik koordinatnya. Berikutnya Meli dengan nasi goreng, titik koordinatnya Kartesius. Yang berikutnya Meli juga menyukai soto ayam, garis, ya, dengan, nah, di sini adalah titik koordinatnya. Nah, 3 hal yang saya jelaskan yang menyatakan relasi dari 3 tersebut, ya. Satu tadi adalah diagram panah, kedua himpunan berurutan, ketiga diagram Kartesius. Saya rasa cukup jelas, ya, untuk relasi.
Ya baik ya, untuk relasi ini masih berlanjut ya, hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan lain disebut dengan relasi. Misalkan variabel X dan Y adalah bilangan real dalam interval tertutup. Nah, X1, X2 ini adalah himpunan daripada X. Y1 dan Y2 adalah himpunan daripada Y. Maka dilakukan sebuah hubungan relasi di mana X dikali Y sama dengan, artinya X1 ya dikali Y1 ya, X berikutnya X1 kali Y2 ini ya. Berikutnya X2 Y1 ya, X2 Y2 ya. Berikutnya juga dengan Y kali X sama dengan himpunan Y1 nya dikali X1, Y1 kali X2, Y2 kali X1, Y2 kali X2. Nah, himpunan berikut adalah X kali X nya sama dengan X1 kali X1 ya, berarti dengan anggotanya sendiri, X1 dengan X2, X2 dengan X1, X2 dengan X2 ya. Nah, berikutnya juga begitu, Y kali Y sama dengan Y1 dengan Y1, Y1 Y2, Y2 Y1, Y2 dengan Y2 ya. Nah, grafik relasi kalau Anda lihat di sini ya, dengan Cartesian produknya, yaitu ini himpunan daripada X ya. Jadi X1 X2 himpunan daripada X, sedangkan Y1 Y2 himpunan dari Y gitu ya. Kalau misalnya dia tertuliskan di sini ya, nilai X sama dengan ya, berarti nilai himpunannya X1 ya dan X2. Aduh, nulisnya ini agak susah. Nah, Y1 juga begitu, Y himpunan Y dengan ya nilai anggotanya itu adalah Y1 ya, Y1 dan Y2 ini. Nah, ini maka berarti nilai R nya ini elemen-elemen yang terdapat di X, elemen himpunan X dan himpunan Y ya. Nah, maka notasinya adalah R sub himpunan sama dengan X dikali Y ya. Relasi demikian ya disebut dengan relasi binary karena elemen dalam R terdiri dari pasangan dua himpunan ya, dikatakan sebagai relasi binary. Nanti yang bisa dibuktikan dengan apa contohnya, dengan hasil nilai R sub ya, subhimpunan sama dengan, maaf dan tadi ada revisi dikit, R subhimpunan sama dengan X kali Y, maka ini nanti itu akan dibuktikan relasi biner karena nanti nilai berpasangannya itu hanya 1 dan 0 ya. Paham ya sampai sini? Baik ya, pemaparan relasi dengan koordinat ya. Pemaparan koordinatnya ini misalnya himpunan R dengan anggotanya adalah Microsoft Win ya, IBM OS2, Mac dengan Mac OS. Nah, Anda tinggal tentukan saja ya koordinat, titik koordinatnya ya. Tadi Microsoft dengan Win ya, berarti tinggal tarik aja nih ya, titik koordinatnya di sini. Nah, pertemuan titik koordinatnya ini dia pertemuan ini dinamakan titik koordinat ya, atau titik Cartesiannya. Nah, berikutnya IBM dengan OS ya. Nah, ini juga ya, berarti di sini kita tinggal tarik. Nah, ini penentuannya. Yang tadi contoh saya sudah ya. Yang berikutnya adalah Mac OS dengan Max ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini juga penentuan titik koordinat. Nah, saya rasa itu cukup jelas ya. Jadi penentuan koordinat itu jadi antara relasi ya di himpunan R. Nah, ini biasanya yang ini relasinya misalnya A nih, misalnya A ya. Kalau kita buka misalnya ini A, ini tuh terdirinya dari ini nih, Microsoft, IBM dan Max. Terus yang B ya, kalau B misalnya diandaikan, ini berarti relasinya dari apa? Dari Win, OS2 dan Mac OS. Nah, maka itu menggunakan apa? Sub himpunan sama dengan ya, sub himpunan sama dengan ya relasi R nih ya. Relasi R di mana A ya,
anggota ya, daripada ya gitu ya, daripada B misalnya. Ini ya, S subhimpunan sama dengan A anggota dari B, maka di sini adalah titik koordinatnya microwin, EBMOS2 dan MacOS. Saya lanjutkan ya. Nah, kalau pemaparan relasi dengan matrik dan pemetaan, ya, pemaparan matriknya ini udah pasti ya. Di sini kita bisa lihat ya, ini nilai ya himpunan R ya dengan anggotanya. Untuk kolomnya itu micro, IBM dan Mac. Untuk barisnya ini baris nih ya, B baris. Untuk B nya ini, untuk K nya kolomnya. Nah, pemaparan matriksnya ya, kalau mikro dengan macOS itu 0 ya. Kenapa sih ya? Karena kan tadi kita bisa lihat, bisa tandai dari sini sebenarnya ya, dari apa, diagram tanda panah. Nah, tanda panah contohnya kan di sini macOS ya. macOS mana? macOS dengan mikro ya, dengan Microsoft ya, tidak terjadi hubungan tanda panah, maka dia 0 ya, begitu ya. Berikutnya macOS dengan IBM ya, juga tidak ada tanda panah, maka juga 0 ya. macOS dengan ya Mac dengan macOS ya, Mac ya dengan macOS nih. Nah, ini terjadi hubungan, maka ada nilainya 1 gitu ya. Begitu juga OS2 dengan Macro 0, OS2 dengan IBM 0, 1, OS2 dengan IBM 1, OS2 dengan Mac 0. Nah, Win juga begitu ya, kita bisa lihat ya, Macro dengan misalnya Win, bisa lihat Win dengan IBM, Win dengan Max ya, Win dengan Micro itu 1 ya. Nah, ini terjadi namanya relasi hubungan. Nah, ini dikatakan sebagai relasi apa sih tadi ya di awal itu, yaitu relasi biner, karena hubungan yang dimana kalau ditemukan itu adalah nilai 0 dan 1 ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Baik ya, pemaparan relasi dengan graf berarah ya. Pemaparan graf berarah aturannya sebagai berikut ya. Setiap anggota himpunan X digambarkan dengan lingkaran nih ya. Nah, garis berarah antara lingkaran menggambarkan adanya relasi antara anggota himpunan. Kita bisa lihat ya, anggota himpunan A1 ya, ini dikatakan ya digambarkan dengan lingkaran ya. A2, A3 ini adalah lingkaran. Setelah anggota X himpunan digambarkan lingkaran. Nah, garis berarah antara lingkaran menggambarkan dan relasi antara anggota himpunan, misalnya A1 ke A2, A5, A3, A6, A4. Nah, contohnya ya, A1 prasyarat untuk semua, benar ya. A3 prasyarat untuk A5 dan A6, benar nggak? Ya, benar ya. A3 kita lihat, A3 itu A ke A6 dan ke A5 ya. Sebenarnya tidak hanya A3 ya. A2 juga untuk prasyarat apa? Untuk prasyarat A5 dan A4 gitu ya. Nah, berikutnya kita lihat A6 bukan prasyarat untuk semua. Iya, karena A6 ini hanya menerima relasi dari anggota sebelumnya. Nah, sebenarnya bukan hanya A6 tapi A4 ya. A4 dan A6 bukan prasyarat untuk semua. Jelas ya sampai sini? Baik ya, saya lanjutkan ya untuk operasi dalam relasi biner ya, inverse relasi atau R pangkat min 1 ya. Ini didefinisikan dengan menukar susunan anggota di semua pasangan yang ada dalam relasi ya. Jadi jika R sama dengan X ke Y, maka R inverse-nya sama dengan Y ke X. Kita contohnya, misalkan P-nya sama dengan 2, 3, 4 dan Q-nya 2, 4, 8, 9, 15 ya. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan PQ anggota dari R jika P habis membagi Q. Nah, kita lihat di sini ya. Ini nilai P-nya, saya tulis ulang lagi ya. Ini nilainya 2, 3, 4. Berikutnya nilai Q-nya ya, Q-nya itu nilainya 2, 4, 8, berikutnya 9 dan 15. Oke,
Nah, di sini PQ ya, anggota dari R jika P habis membagi Q. Nah, berarti kita katakan dulu ya, bahwa Q ya itu akan habis dibagi oleh P, nilai P. Maka di sini adalah kita pertama 2 ke 2 ya, berarti 2 Q ini habis nggak dibagi 2? Iya, habis dibagi 2 ya. Berarti ini habis dibagi 2 ya, habis dibagi 2. Berikutnya 2 dengan 4 ya, ini juga 4 habis dibagi oleh 2. Berikutnya 2 dengan 8 ya, berarti ini 8 ya, habis dibagi 2 ya. Berikutnya 2 dengan 9 tidak ya, 2 dengan 15 juga tidak. Berikutnya 3 ya, 3 dengan 2 dibagi 3 tidak habis ya. 3 dan 4 bagi 3 juga nggak habis. 8 dengan 3 juga tidak habis. Berikutnya 9 dengan 3 bisa ya, berarti 9 habis dibagi 3 ya, 9. Nah, berikutnya 3 dengan 15 ya, 15 juga habis dibagi oleh 3. Oke, ini habis dibagi 3. Nah, berikutnya 4, 2 bagi 4 nggak bisa ya. 4 bagi 4 ya, 4 habis pasti dibagi dengan bilangannya sendiri 4. Berikutnya 4 dengan 8 juga bisa ya, 4 dengan 8, jadi 8 bagi 4. Nah, kita udah dapatkan ya 7 pasangan berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka relasi inversnya ya, relasi inversnya nah, sini sama dengan ya, ini tanda kurung kurawal ya maksudnya. Nah, ini kita dapatkan ya, pasangannya itu 2,2. Berikutnya pasangannya yaitu 4,2. Nah, berikutnya kita dapatkan pasangannya ini 4,4. Nah, berikutnya kita dapatkan ya 8 dan 4 ya. 8 dengan 2 ya, 8 dengan 2 pasangan berurutan ya. Berikutnya adalah 8 dengan 4. 8 dengan 4, berikutnya adalah 9 ya, ini 9 dengan 3. Tunggu ya. 9 ya. 9 dengan 3. Agak susah ya, agak ini ya, 9 dengan 3 ya. 9 dengan 3. Oke lah. Nah, berikutnya kita dapatkan ya 15 pasangannya dengan 3. Oke, maka terjadi ya S inverse-nya dengan jawabannya adalah S inverse-nya urutannya 2 dengan 2 ya, 4 dengan 2 ya, 4 dengan 4 ya, 8 dengan 2 ya, 8 dengan 4 ya, 9 dengan 3, 15 dengan 3. Ini adalah pasangan berurutan dari relasi inverse. Paham ya sampai di sini? Baik, saya lanjutkan ya untuk komposisi relasi ya di
di sini adalah operasi mengkombinasikan dua buah relasi binary yang cocok dan menghasilkan sebuah relasi binary yang baru. Himpunan P sama dengan X ke Y dan Q sama dengan himpunan Q sama dengan anggotanya Y ke Z, di mana Y di P harus sama dengan di Q ya, Y ya, dimana Y di P harus sama dengan Y di Q ya, kita bisa lihat ya. Nah, P ya, relasi P ke Q atau V komposit Q ini didefinisikan sebagai relasi R sama dengan X ke Z. Berarti nanti di sini ada R X ke Z ya. Nah, komposisi relasi dengan himpunan kita bisa lihat Q-nya ya, X1 nya ya ke Y1. Nah, maka kalau dia ke X ke I ya, nanti di sini ada nilai PQ-nya, artinya X ke Z-nya, maka ini ada hubungan X1 Y1 Z1. Ini X2 Y2 dan Z1 ya, yang akan kita telusuri, yang kita baca dia sebagai satu relasi urutannya X1 Y1 Z1. Ini X2 Y2 Z1. Ini X2 Y2 Z2. X3 Y3 Z2. Ini X3 Y4 Z2. Nah, maka R sama dengan P komposisi Q-nya itu berarti X1 ke Z1 ya, X2 ke Z1 ya, berikutnya X3 ke Z2 ya. Nah, ini hasilnya urutannya. Jadi tidak semua ya yang relasi X ini ke Z ya, itu dimana hanya yang terhubung antara nilai relasi PQ-nya ya, nanti ke Z-nya dari X ke Z. Maksudnya X ke Z berarti dari X1 ke Y1 ke Z1. Jadi nanti ini nilainya X1 ya Z1, X2 Z2 ya, X2 Z2, X3 Z2. Nah, itu paham ya mengenai komposisi relasi ya. Baik ya, saya lanjutkan ya contoh komposisi relasi di mana himpunan R dengan pasangan anggotanya 12, 16, 24, 34, 36, 38 adalah relasi dari himpunan 123 ke himpunan 24, 68, dan S-nya adalah anggotanya 2U, 4S, 4T, 6T, 8U adalah relasi himpunan 2468 ke himpunan STU ya. Maka komposisi relasi R dan SO berarti kan kalau misalnya ya, berarti dia SEO ya, SEO ke R itu berapa gitu ya. Jadi komposisinya saya hapus dulu ya. Ini jadi ke R ini berapa gitu ya, komposisinya gimana. Nah, saya bikinkan diagram panah dulu ya biar bisa dipahami ya. Bulatannya seperti inilah. Ini yang komposisi R ini ya dari 1216 itu dari berarti ini 1 2 3, ini 2468, 2468 ya. Terus kalau yang S2468 itu STU ya, STU. Oke. Saya kasih. Nah, sekarang yang untuk nilai R-nya ini kan sebenarnya R itu dari himpunan 123 ke 2468. Ini kalau pernyataan notasinya kalau saya tuliskan misalnya R, ini saya anggap ya diagram ini misalnya ini A ya.
ini A, biar Anda paham ya. Ini A, ini B gitu ya, ini B, ini C gitu ya. Nah kalau ini berarti dia itu dari relasi himpunan A, relasi himpunan R ya sama dengan A ke B ya, A ke B. Nah ini berarti A ke B nya itu kita tinggal pasangkan saja 1 ke 2 ya, berikutnya 1 ke 6 ya, berikutnya 2 ke 4, berikutnya 3 ke 4 ya, 3 ke 4, berikutnya 3 ke 6, berikutnya 3 ke 8. Oke, saya rasa itu jelas ya. Nah, berikutnya adalah untuk S nya sendiri. Ini saya anggap ini S ya. Ini S dari B ke C. Nah ini pernyataannya itu kalau dia S itu kan relasi S dari B ya menuju ke C ya. Nah ini berarti ini, sedangkan B nya 2468, dia tuh berarti menghubungkan dari 2 ke U. Jangan pakai tanda ini, pakai biar nggak sama. Ininya pakai warna biru ya. Nah 2 ke mana, 2 ke U ya, 2 ke U, berikutnya 4 ke S, berikutnya 4 ke T, berikutnya 6 ke T, berikutnya 6 ke T, sudah 8 ke U ya, 8 ke U. Kita cek ya, 2 ke U, 4 ke S, 4 ke T, 6 ke T, 8 ke U. Nah ini ya dimana S nya sama dengan B, C. Nah berikutnya kita tinggal menentukan nilai SOR nya ya, nilai SOR dari S komposisi. Maka kita dapatkan ya nilainya, nilai himpunan relasinya ya. Ini ya bisa kita lihat ya, 1 ke 2 ke U ya, 1 ke 2 ke U, berarti dia anggotanya 1 U, 1 ini berarti 1 ke U. Nah berikutnya adalah ya di sini dari 1 ke 2 ke U, berikutnya 1 ke 6 ya, 1 ke 6 ke mana, ke, kita lihat ke T, berarti 1 ke T ya, 1 ke T. Kan SOR ini kan berarti dari apa sih sebenarnya? SOR itu dari A menuju ke C nih ya, Anda harus paham ya. Nah berarti kita langsung dari sini ke A ke C, tapi dia melalui jalur dari B nih gitu ya, paham ya. Nah, ini berikutnya 1 ke ini sudah, berikutnya 2, 4 ke S ya, berarti 2S, 2S. Nah berikutnya 2 ke 4 ke T, berarti 2T. Dua 4 ya ke S ke T sudah 3 ya, 3 ke 4 ke 3 4 ke T, berarti 3 ke T. Berikutnya 3 4 ke
Tadi 34 ke S belum? Oh, terbalik ini. Tunggu sebentar ya. Ini tadi 3 ke 4 ke S dulu ya, biar berurutan. Berikutnya 3 ke 4 masih ada juga ke S dan ke T. 3 ke T. Berikutnya 3 ke 6 ke T. Sudah ya, berikutnya nggak kita tulis hanya sekali saja. 3 ke 8 ke U, berarti 3 ke U. 3 ke U. Oke, kita sudah dapatkan pasangan himpunan komposisi relasinya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kita sudah menjawab ya bagaimana komposisi relasinya. Saya rasa paham ya mengenai ini komposisi relasi. Baik, relasi n-ary ya, relasi biner yang menghubungkan antara dua himpunan. Relasi yang lebih menghubungkan lebih dari dua himpunan, relasi tersebut dinamakan relasi n-ary atau NR. Jika n sama dengan 2, maka relasi dinamakan relasi biner ya, sama dengan 2. Relasi n-ary mempunyai terapan penting di dalam basis data ya. Misalnya A1 A2 ya, AN adalah himpunan relasi n-ary pada himpunan tersebut ya, adalah himpunan bagian dari A1 A2 AN, atau dengan notasi R subhimpunan sama dengan A1 kali A2 kali sampai dengan kali AN. Nah, himpunan A1 A2 sampai AN disebut dengan disebut daerah asal relasi, dan N-nya disebut dengan derajat. Nah, contohnya ya, misalkan NIM-nya 13359.801 sampai ini ya, ini contoh. Namanya Amir, Santi, Irwan, Ahmad, Cecep, Handan ya. Mata kuliahnya matematika diskrit, algoritma, subdata, arsitektur komputer. Nilainya adalah A, B, C, D, E. Relasi mahasiswa terdiri dari 5 tupel ya. Tupel ini berarti kita memilih atributnya ya. NIM ya, nama mata kuliah, nama mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Maka relasinya mahasiswa subhimpunan sama dengan NIM kali nama kali mata kuliah dan nilai. Paham ya sampai sini? Nah, jadi kalau ditampilkan satu contoh relasi yang bernama mahasiswa dengan perintahnya adalah ya, ini mahasiswa subhimpunan sama dengan NIM kali nama kali mata kuliah dan nilai, maka akan tampil ya NIM-nya, nama, mata kuliah, dan nilainya. Maka tampilan seperti ini ya. Oke, selanjutnya relasi mahasiswa dapat ditulis dalam bentuk tabel juga seperti ini. NIM, nama, mata kuliah, dan nilai ya, dari NIM belakangnya 011 sampai 025, dari Amir sampai dengan Hamdan. Oke, basis database adalah kumpulan tabel ya. Salah satu model basis data adalah model basis data relasional. Model basis data ini pada konsep relasi n-ary. Pada basis data, tabel menyatakan satu relasi. Setiap kolom pada tabel disebut atribut ya. Daerah asal daripada atribut himpunan tempat semua anggota disebut ya, anggota atribut tersebut berada. Contohnya ini, contoh basis data relasional ya, seperti ini ya. Ada tabel lokasi ya, ada tabel aircraft, ada user, ada order, ada flag ya, ada reservation. Nah, ini seperti ini adalah contoh basis data relasional. Oke, sekarang saya jelaskan ya mengenai setiap tabel basis data secara fisik sebagai sebuah file ya.
Nah, satu baris data pada tabel menyatakan sebuah record dan setiap atribut menyatakan sebuah field ya. Secara fisik basis data kumpulan field, sedangkan field adalah kumpulan record dan record terdiri atas sejumlah field. Nah, atribut pada tabel yang mengidentifikasi secara unik elemen relasi tersebut dengan kunci. Nah, ini operasi yang dilakukan terhadap basis data ya pada perintah yang disebutkan. Contoh query-nya, tampilkan semua mahasiswa mengambil mata kuliah matematika diskrit. Maka tampilan daftar nilai mahasiswa dengan NIM 135801 tampil daftar mahasiswa dari atas nama NIM nama mata kuliah. Ya, query terhadap basis data relasional dapat dinyatakan secara abstrak ya pada operasi NERI. Ada beberapa operasi yang dapat digunakan adalah seleksi, proyeksi, dan join. Nah, seleksi adalah operasi memilih baris tertentu dari sebuah tabel ya, memenuhi persyaratan tertentu. Operatornya ini seleksi ya. Contohnya misalkan relasi mahasiswa, kita ingin menampilkan data mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Operasi seleksinya berarti ya seleksi mata kuliah sama dengan matematika diskrit. Maka tampilannya adalah ya NIM nama matematika diskrit dan mata kuliah dan nilai. Dan ada dua nih ya, jadi dari tabel yang ini ya bisa kita lihat. Nah, contohnya seperti ini ya, ada dua, Amir dan Hamdan ya. Nah, itu untuk pemilihan berdasarkan seleksi. Nah, proyeksi adalah ya, berikutnya proyeksi. Operasi proyeksi memilih kolom tertentu dari sebuah tabel. Jika beberapa baris yang sama nilainya, maka hanya diambil satu kali operator atau V ini ya. Contoh operasi proyeksi ya, V nama mata kuliah dan nilai dari tabelnya mahasiswa. Maka menghasilkan tabel 35, sedangkan operasi proyeksi ya NIM nama mahasiswa maka akan menghasilkan tabel 36. Jadi yang menampilkan nama mata kuliah nilai ya tabel mahasiswa ini ya kita memilih ya proyeksinya. Nah, ini dia nama mata kuliah dan nilai ya tampil seperti ini. Kalau kita pakai proyeksi pakai P maka menampilkan nama mata kuliah dan nilai. Kalau pakai V atau proyeksinya untuk NIM dan nama maka akan muncul seperti ini ya. Paham ya mengenai operasi proyeksinya. Nah, join ya, operasi join ini menggabungkan dua buah tabel menjadi satu ya bila kedua tabel mempunyai atribut yang sama. Nah, operatornya theta joinnya. Nah, join NIM nama ya contoh ya di sini mahasiswa 1 mahasiswa 2. Nah, ini tadi contoh 25 misalkan relasi mahasiswa 1 dinyatakan dengan tabel 37, relasi mahasiswa 2 dinyatakan tabel 38. Nah, kalau dijoinkan NIM dan nama ya, maka menghasilkan tabel 39. Anda bisa lihat di sini tabel 37, tabel 38, maka kalau dijoinkan maka akan jadi satu ya. NIM nama ya jenis kelamin, mata kuliah dan nilai. Saya rasa tidak sulit ya, paham ya. Nah, ini ya mengenai SQL-nya. Oke, sampai ini ya, sampai dengan operasi penggabungan ya. Kita cari dulu ya untuk materi query-nya sudah, proyeksinya sudah. Ya, saya rasa itu untuk materi NERI cukup ya, karena sudah saya jelaskan dengan contoh-contohnya. Baik ya, saya lanjutkan untuk fungsi ya. Untuk fungsi ini sendiri ya, ini sudah ada ya. Mana sih yang termasuk fungsi ini udah muncul ya. Ini dikatakan fungsi, kenapa sih?
pada diagram panah. Saya anggap aja ini diagram A, ini B. A ini sebagai domain, yang B sebagai kodomain ya. Nah, ini dikatakan fungsi karena setiap anggota yang ada di A ini hanya punya satu anggota di kodomain ya, seperti R ke 3, D ke 1, S ke nah, ini dikatakan fungsi ya. Yang berikutnya yang diagram kedua ini, kalau ini A ini B ya, ini juga dikatakan fungsi ya. Kenapa? Karena tadi setiap anggota domain si A ini ya hanya punya satu anggota, R ke 3, S ke 3. Nah, kalau kodomainnya ini nanti ada dari dua fungsi domain nggak masalah ya. Nah, D ke 1 ini dikatakan fungsi ya, bisa lihat ya. Berikutnya yang ini dikatakan bukan fungsi. Kenapa? Ya, R ke 3 dan D ke 1 ke 3. Nah, ini nggak boleh. Jadi anggota domain tidak boleh mempunyai lebih dari satu anggota ya di kodomain. Berarti itu bukan fungsi ya. Tapi ini relasi, bukan relasi. Jadi pemahamannya itu relasi ya. Suatu relasi belum tentu fungsi, tapi fungsi sudah pasti relasi. Ya, tadi saya udah bahas tentang relasi, sekarang fungsinya. Jadi suatu relasi belum tentu fungsi, fungsi udah pasti relasi, ya kan? Karena nah di sini kita lihat bukan fungsi nih, alasannya karena yang domain anggota D ini punya dua anggota di kodomain. Ini karena bukan fungsi. Nah, kita lihat lagi, ini juga bukan fungsi. Kenapa? Karena di daerah diagram yang A ini, yang anggotanya RD S ini ya, S ini tidak punya anggota di kodomain. Nah, ini dikatakan bukan fungsi ya. Jadi anggota yang di diagram ini wajib punya fungsi nih di kodomain di sini ya. Maka karena tidak ada, maka bukan fungsi. Yang R fungsi ya. Walaupun di kodomainnya ini ada satu anggota yang tidak ada dari domain, nggak masalah. Yang kita perhatikan hanya di bagian diagram bagian kiri nih ya, yang di sebelah sini ya, di sini. Jadi kesimpulannya nih, kita bisa lihat amati yang A dan abaikan yang B. Yang B tuh mau nanti misalnya ini B diagram ini dia mau ada 4 dari domain, nggak masalah ya. Tuh, paham ya? Jadi kita di sini bisa sudah jelas ya tentang mana fungsi, mana bukan fungsi, mana yang termasuk fungsi. Nah, kita lihat nih ya pada notasi himpunan berurutan R ke 1, D ke 3, S ke 7. Ini dikatakan fungsi karena anggotanya R, D, S itu satu ya, satu anggota 1, 3, 7. Ini fungsi. Nah, dikatakan bukan fungsi karena D ini punya dua anggota kodomain ya, 3 dan 7. Ini dikatakan bukan fungsi. Oke, saya rasa untuk fungsi itu singkat saja karena cukup jelas ya, sudah jelas, dan saya rasa materi relasi dan fungsi sudah lengkap ya. Dan apabila ada pertanyaan bisa komen di bawah ya, nanti bisa saya jawab di waktu senggang. Dan jangan lupa untuk selalu memberikan subscribe, like, dan notice bell-nya agar Anda mendapatkan update video terbaru saya. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.